Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman sehat-sehat ya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap di rumah aja ya. Nah, di sini izinkan kelompok kami yaitu kelompok 5 akan membahas mengenai peningkatan efektivitas strategi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa sih efektivitas itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan. Dapat diartikan pula sebagai manjur atau mapan. Nah, menurut Nana Sujana, efektivitas itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Nah, selanjutnya ada efektivitas pengajaran. Efektivitas pengajaran ini dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, ditinjau dari segi efektivitas mengajar guru. Nah, efektivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan diharapkan dapat melaksanakannya dengan baik. Nah, di sini ditekankan bagi setiap guru untuk memiliki skill atau keahlian dalam pemilihan metode, media, ataupun strategi-strategi lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang efektif. Yang kedua, dilihat dari segi efektivitas belajar siswa. Nah, efektivitas pembelajaran siswa dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang diharapkan telah tercapai melalui proses belajar mengajar yang ditempuh. Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan efektivitas adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan tepat sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, menurut Farid Agus Susilo, bahwa efektivitas pembelajaran memiliki 3 kriteria. Yang pertama, kemampuan guru dalam mengelola kelasnya baik. Terus yang kedua, siswa dalam pembelajarannya juga baik. Terus yang ketiga, hasil belajar siswa tuntas. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi efektivitas. Nah, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi efektivitas? Nah, yang pertama itu ada peserta didik, lalu pendidik, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, ataupun evaluasi, ataupun situasi dan kondisi. Nah, semua itu dapat mempengaruhi efektivitas. Nah, untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya pula. Yang pertama, kondisi fisik. Nah, misalnya dalam pengelolaan kelas, guru dapat mengatur tempat duduk peserta didiknya. Misalkan peserta didik yang nakal ataupun kurang fokus dalam belajar ditempatkan di tempat duduk yang paling depan. Nah, yang kedua, kondisi sosio-emosional. Nah, di sini diharapkan guru dapat mengatur tingkatan volume suaranya agar lebih memahamkan materi yang dipaparkan kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih paham dan mengerti. Yang terakhir itu kondisi organisasional. Nah, di sini yang dimaksud kondisi organisasional ini di mana jalinan hubungan atau komunikasi antara guru dan peserta didiknya dapat terlaksana dengan baik. Nah, setelah kita tadi bahas pengertian efektivitas, kriteria efektivitas, atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, sekarang kita harus ketahui apa itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih atau digunakan oleh seorang pengajar dalam menyampaikan materi yang bertujuan untuk memudahkan
peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas strategi pembelajaran adalah strategi dalam proses belajar mengajar yang menghasilkan belajar tepat guna serta bermanfaat yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini sekali lagi ditekankan untuk para guru agar dapat mengelola kelas atau proses belajar dengan baik dan memilih strategi belajar tepat guna agar terciptanya peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, mungkin sekian dari saya. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh kawan-kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan berbicara mengenai prinsip-prinsip pembelajaran yang optimal. Langsung saja kita ke pembahasan. Prinsip berasal dari kata principia yang berarti titik awal atau permulaan lahirnya sesuatu, atau dengan sederhana bisa kita artikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar suatu cara berpikir atau bertindak. Nah, itu prinsip. Dan pembelajaran adalah pada hakikatnya yaitu proses kegiatan atau proses komunikasi yang bersifat timbal balik yang dilakukan oleh pengajar dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik, yang dimana dalam proses tersebut terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Ada banyak teori atau pendapat oleh para ahli di mana membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran yang optimal. Nah, teman-teman bisa lihat dalam makalah kami prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli. Namun di sini kami membawa secara garis besar prinsip-prinsip tersebut, di mana di antaranya yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini menjadi hal yang sangat fundamental dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, saya rasa proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan optimal. Dan motivasi juga sama. Baik motivasi yang bersifat internal atau eksternal, itu sangat berpengaruh sekali dalam proses pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keaktifan. Belajar itu tidak bisa dipaksakan. Belajar juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Akan tetapi kesadaran akan belajar harus timbul dari dalam diri sendiri. Maka dari itu keaktifan nanti akan timbul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, di sini ada modus pengalaman belajar, di mana seseorang mendapatkan pembelajaran itu 10% diperoleh dari apa yang dia baca, 20% dari apa yang dia lihat, 30% dari apa yang ia dengar, 50% dari apa yang ia lihat dan ia dengar, 70% dari apa yang ia katakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, maka dari itu sebagaimana pengalaman kita di perkuliahan bahwa sering menggunakan metode student center, di mana kita sendiri yang mencari, kita yang mengkaji, kita yang meneliti, kita juga yang melaporkan. Maka timbal baliknya adalah pembelajaran yang kita dapatkan itu cenderung lebih membekas. Dan yang selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan ini menjadi hal yang sangat penting juga, dimana kalau saya analogikan bahwa semakin sering pisau diasah, maka akan semakin tajam. Sama halnya dengan daya ingat dan daya berpikir. Semakin sering digunakan, semakin lama diulang, maka akan semakin tajam. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan ini dimana harus ada dalam proses pendidikan, supaya si peserta didik itu tidak jenuh, tidak hanya disuapi saja tentang pembelajaran, tapi
harus ada tantangan dalam proses pembelajaran supaya kekreatifan peserta didik itu muncul. Selanjutnya, balikan dan penguatan. Saya contohkan sebagai siswa yang giat dalam belajar pasti memperoleh nilai yang bagus. Nilai yang bagus akan mendorong proses pembelajaran menjadi semangat, di mana ia akan mempertahankan proses nilai yang bagus tersebut. Nah, itu terdapat prinsip balikan dan penguatan. Yang selanjutnya adalah perbedaan individu. Perbedaan individu ini tidak semua peserta didik sama. Maka dalam hal pembelajaran kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Akan tetapi dalam pembelajaran kita harus mempunyai terobosan-terobosan supaya dengan perbedaan yang ada, akan tetapi tujuan dari pembelajaran itu tetap tercapai. Sekian mungkin penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang pembelajaran yang optimal. Nah, pembelajaran yang optimal ini tentu saja berkaitan dengan manajemen kelas, di mana kalau manajemen kelas sudah tercipta dengan baik, tentu saja pembelajaran yang optimal pun dapat tercipta dengan baik. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan output yang maksimal juga. Pembelajaran optimal ini terjadi jika makna atau pesan di dalam sebuah materi dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh peserta didik. Gimana caranya? Di sini adalah tugas guru yang harus memikirkan sekreatif, seinovatif mungkin bagaimana caranya materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Proses pembelajaran yang optimal juga dikatakan berhasil jika peserta didik yang tadinya belum tahu, mereka jadi tahu, yang tadinya belum bisa, mereka jadi bisa. Nah, gimana caranya supaya bisa menciptakan hal yang seperti ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi dan asas belajar, juga penerapannya dalam perencanaan pengajaran. Diharapkan hal ini juga bisa menjadi pelajaran gimana caranya kita bisa menciptakan pembelajaran yang optimal. Persiapan sebelum mengajar ini berhubungan dengan sampai mana si peserta didik itu tahu atau masih ingatkah peserta didik materi yang sebelumnya. Jadi di sini tugas guru adalah mencari tahu di mana kemampuan peserta didik terlebih dahulu, supaya nantinya guru bisa memulai dari awal yang pas gitu untuk melakukan proses pengajaran. Nah, gimana caranya guru mencari tahu? Guru bisa melakukan atau memberikan sebuah pertanyaan secara lisan ataupun tulisan ataupun seperti tes di awal pembelajaran gitu untuk mengukur sampai mana pengetahuan si peserta didik. Yang kedua adalah sasaran belajar. Di sini guru harus menyusun sasaran belajar secara cermat dan juga sistematis. Setelah itu, guru juga harus menginformasikannya kepada murid, di mana nanti peserta didik dapat mempersiapkannya secara maksimal gitu. Jadi peserta didik tuh tahu mereka akan belajar di mana, belajarnya kayak gimana, tahapnya kayak gimana, secara perlahannya itu kayak gimana gitu. Jadi mereka bisa mempersiapkannya sebelum pembelajaran mulai. Yang ketiga ada susunan bahan ajar. Proses belajar dapat ditingkatkan jika pembuatan bahan ajar guru ini disusun secara bermakna dan diberikan kepada siswa secara bertahap sesuai kerumitannya. Dari sini, siswa dapat menggabungkan atau memadukan pengetahuannya secara pribadi. Yang keempat, ada perbedaan individu. Setiap orang itu punya tipe belajar yang berbeda. Ada yang visual, auditori, ataupun kinestetik. Tentunya dalam satu kelas itu, tiap murid itu memiliki ciri khas belajar yang berbeda. Nah, dari sini guru juga harus seinovatif mungkin gimana strategi dia dalam mengajar, sehingga setiap murid itu bisa menerima materi dengan baik. Yang kelima, motivasi. Tiap orang itu butuh motivasi, tiap orang itu butuh nasihat setiap hari. Nah, motivasi itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam belajar. Nah, di awal pembelajaran, di awal pertemuan, ataupun kapanpun itu, guru harus bisa memberi motivasi kepada siswa, gimana siswanya bisa terus semangat dalam belajar dan memperbaiki dirinya. Yang keenam, ada sumber pengajaran. Nah, sumber pengajaran ini bisa diambil dari berbagai media yang ada, supaya peserta didik juga bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas lagi.
ketujuh, ada keikutsertaan. Ini tuh maksudnya adalah gimana guru bisa membuat siswa ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, ada balikan. Balikan. Balikan di sini maksudnya guru itu memberikan informasi secara berkala mengenai kemajuan peserta didik, di mana kelebihan mereka, di mana kekurangan mereka gitu. Yang kesembilan, ada penguatan. Nah, dari balikan yang ada, kalau balikannya itu positif, siswa itu akan mendapatkan semangat dorongan dalam dirinya, di mana mereka akan terus-terus memperbaiki dirinya lebih baik lagi, memperbaiki belajarnya lebih baik lagi, supaya dia standarnya itu bisa mempertahankan apa yang dia capai sebelumnya. Yang ke-10 adalah latihan dan pengulangan. Nah, latihan dan pengulangan ini dilakukan untuk menguatkan dalam jangka panjang. Tapi, latihan dan pengulangan ini sangat efektifnya jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu saja, tidak terlalu sering, tidak terlalu jarang. Yang ke-11 ada urutan kegiatan belajar, di mana guru harus bisa melaksanakan proses pembelajaran ini sesuai urutannya yang pas itu, nggak nyekclok. Yang ke-12 adalah penerapan. Nah, di sini hubungannya adalah gimana siswa bisa menerapkan apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ke-13 adalah sikap mengajar. Nah, dalam mengajar, guru harus memberikan sikap yang positif. Supaya apa? Supaya nanti siswa tuh bisa enjoy sama guru tersebut, nyaman sama guru tersebut, dan bisa menerapkan atau menyerap ilmunya dengan baik. Yang ke-14 ada penyajian di depan kelas. Guru harus bisa menyajikan materinya di depan kelas dengan kreatif, dengan positif, dengan percaya diri yang baik pula. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini, dan mohon maaf kalau banyak kesalahan yang kami lakukan. Semua kesalahan itu berasal dari diri kami pribadi, dan semua yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, makasih banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.